Contohnya terjadi di mana? Di Manado. Masjid ditutup. Tapi lalu ngamuk orang Islamnya. Anjing bangsa tuh kafir biadab, minoritas kurang ajar laknat. Ya kan? Ya kan dibuka lagi kan akhirnya kan. Dari musola, karena nggak ada izinnya, ditutup, dibuka, musola langsung sulapan jadi masjid. Bangsat biadab. Anjing bangsat biadabnya balik ke mereka sebetulnya kan. Kan mereka anjing bangsat biadab kata mereka kan. Orang yang sudah beragama. Tujuannya apa? Nah, saya jawab ya ini ya. Tujuannya apa? Karena mayoritas Islam, ya kan? Kalau diizinkan berdakwah atau mengkonversi orang yang sudah beragama, maka kalau ada Islam, Kristen, ya maka Islam ini akan banyak menjadi Kristen. Lalu bagaimana dengan yang Kristen? Ya, 5% dari Islam pindah jadi Kristen saja, sedangkan yang Kristen 5% jadi Islam, ya 5% dari Islam jadi Kristen, ya konversi jadi murtad, versus 5% mualaf, tetap yang ini akan lebih besar daripada yang sana. Habis umat Islam. Tiap tahun 5% aja, 20 tahun habis itu. Makanya bikin aturan tidak boleh dakwah mengkonversi orang yang sudah beragama. Anda kalau ada orang Islam, Anda injilin, Anda bisa masuk penjara. Jadi memang ada aturannya itu. Makanya Saifuddin masuk penjara. Ya, itu karena itu mengkonversi agama orang, itu masuk penjara. Ya. Yang kedua, SKP 3 menteri. Tujuannya adalah ya untuk membangun rumah ibadah harus ada SKP. Kalau tidak ada gimana? Ditutup. Contohnya terjadi di mana? Di Manado. Masjid ditutup. Tapi lalu ngamuk orang Islamnya. Anjing bangsa tuh kafir biadab, minoritas kurang ajar laknat. Ya kan? Ya kan dibuka lagi kan akhirnya kan. Dari musola, karena nggak ada izinnya, ditutup, dibuka, musola langsung sulapan jadi masjid. Bangsat biadab. Anjing bangsat biadab ini kan. Anjing bangsat biadabnya balik ke mereka sebetulnya kan. Kan mereka anjing bangsat biadab kata mereka kan. Kenapa musola ditutup gak boleh nggak ada izinnya? Wow, ribut geger ya kan. Wah, akhirnya jadilah Manado di musolanya ditutup tapi dibuka lagi jadi masjid. Bangsat biadab. Gereja gereja besar-besar di Jawa ya kalau tidak bayar upeti ya walaupun sudah ada IMB-nya pun bisa dibatalin. IMB-nya pun bisa dibatalin. Sudah ada izinnya bisa dibatalin. Bangsat biadab. Memang tujuannya itu. Lalu orang Kristennya takut untuk melawan secara hukum. Padahal diizinkan. Itulah makanya ada Galarua. Kita mau lawan ini. Cukup. Kita nggak mau di framing dengan ketakutan. Kalau pendeta-pendeta yang takut, biar aja takut. Ya kan? Nah, Galarua ini hanya buat orang-orang yang punya titik, yang punya nyali aja. Ya. Galarua ini adalah organisasi untuk orang-orang yang punya nyali. Kalau yang nggak punya nyali, nggak usah. Ya kan? Kita juga nggak minta dana dari kalian kok. Ya, tidak boleh dakwah. Ini pertama. Ini kan utama nih, yang ini kan. Kemudian framing yang ketiga. Dimulai dengan apa? Perda syariah. 0% alkohol.
Padahal gereja namanya mereka perjamuan suci. Pakainya apa? Anggur Malaga 14%. Atau pakai anggur yang lain minimum 5%. Rata-rata 14%. Artinya udah nggak boleh pakai ini lagi, pakainya suruh pakai sirup saja. Pakainya sirup saja. Ya. Ini perda syariah 0% alkohol ini adalah sebuah framing. Oh, ini kan baik kan supaya jangan mabuk-mabukan. Karena mabuk-mabukan merugikan rakyat. Pertanyaannya, berapa kerugian karena mabuk agama versus mabuk alkohol? Berapa kerugian mabuk agama versus mabuk? Lebih banyak orang dibunuh karena agama di Indonesia daripada orang dibunuh karena alkohol, karena dia mabuk. Lebih banyak orang dibunuh karena agama di Indonesia. Di seluruh dunia, lebih banyak orang dibunuh karena agama daripada karena mabuk alkohol. Baik dia mati sendiri karena overdosis, maupun karena dia dibunuh dengan alasan agama. Atau dibunuh, atau dia karena dia mabuk, kemudian dia bunuh orang lain. Tetap jumlah korbannya lebih banyak orang yang mabuk agama. Serem. Dan itu di framing kepada kita. Semua negara di dunia yang mengizinkan alkohol lebih makmur daripada Indonesia yang tidak mengizinkan alkohol. Ya kan? Nah, ini kan cikal bakal wisata halal kan dari sini. 0% perda alkohol 0%. Iya. Ya kan? Saya tahu perda ini, saya tahu aturan ini, Pak. Saya tahu persis aturan ini pokoknya. Persis, Pak, persis. Karena saya ada di dalamnya. Saya pernah ada di dalam ini soalnya. Jadi saya ngerti persis. Ya. Keempat, ya habis perda syariah. Sekarang dengan masalah sekolah. Ya penerapan busana seragam sekolah. Wah, ini bahaya sekali. Jilbab. Ya kan? Kerudung. Bukan cuma di sekolah, bahkan di lingkungan PNS, TNI, Polri. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah framing. Pelan-pelan digeser. Dan mau nggak mau kita kalah. Makanya Galarua perlu teriak. Makanya kita akan teriak. Saya yakin banyak yang mau danain, Pak. Saya yakin sekali. Makanya jangan lama-lama, Pak. Harus langsung action. Karena begitu ada hasil, itu dana akan ngalir, Pak. Itu sudah, Pak. Di luar negeri, LSM kayak kita, dananya itu miliaran, Pak. Makanya action. Udah jangan pakai lama. Kalau memang siapa sini? Ibu Najwa. Bukan Najwa. Langsung. Gang. Nah, jadi langsung, Pak. Langsung eksekusi, Pak. Supaya ini semua cepat. Kalau ini sudah jadi, ya, kalau kita cepat respon, kita harusnya gugat nih, Pak. Kita mau gugat ini nih. Penerapan busana, ya, perda syariah 0% alkohol, ini harusnya kita gugat. Masuk tadi yang pertama tadi ya, SKP 3 Menteri, larangan untuk mengkonversi dakwah itu ya, itu harus kita gugat. Karena orang pindah agama itu, kalau nggak ada yang memberitahu, nggak pindah. Nah, itu harus kita buang framing-framing itu. Nah, dari mulai perda syariah penerapan busana ini, nah kemudian sekarang mereka lagi coba, Pak. MUI dulu nih, MUI dulu. Ini kasih lagi ya. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda.
Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.